Pemirsa Intens Investigasi, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Ruben Onsu? Secara tiba-tiba, sebuah unggahan bernada misterius sukses menggetarkan jagat maya. Kalimatnya singkat, namun menyayat hati. Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati? Siapa sebenarnya yang sedang disindir oleh Ruben? Apakah ada sosok yang mencoba membunuh karakter dan semangat hidupnya di tengah badai cobaan yang ia hadapi? Ataukah ini isyarat kekecewaan yang sudah mencapai puncaknya? Di tengah teka-teki tersebut, sang putra, Bertrand Peto, justru muncul dengan pengakuan yang tak kalah memilukan. Secara belak-belakan, seperti apa Onyo mengungkap fakta pahit bahwa Ruben kini semakin jarang bertemu dengan kedua putri kecilnya, Thalia dan Tania. Benarkah padatnya jadwal Thalia dan Tania menjadi alasan utama? Ataukah ada tembok penghalang tak kasat mata yang mulai terbangun di antara mereka? Dan bagaimana pula Bertrand Peto mengungkap gejolak batinnya yang paling dalam? Menggugat takdir dan bertanya kepada Tuhan, mengapa perpisahan orang tuanya harus menjadi bagian dari skenario hidupnya? Bagaimana cara Onyo menyembuhkan luka batinnya di tengah sorotan kamera? Dan yang paling dinantikan, seperti apa juga kelanjutan perjalanan spiritual seorang Ruben Onsu yang terus berjuang menyempurnakan ibadah salatnya setelah kepulangannya dari Tanah Suci? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Mengejutkan, sebuah unggahan bernada misterius dari presenter kondang Ruben Onsu tiba-tiba sukses memancing tanya warganet. Betapa tidak, secara mengejutkan Ruben tiba-tiba menyinggung soal kematian figur dirinya sendiri. Lewat sebuah kalimat yang menyayat sekaligus penuh tanya, Ruben menuliskan, "Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati?" Sontak saja, publik dibuat bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud terselubung di balik kalimat tanya yang begitu dalam tersebut? Dan untuk siapakah sindiran pedas itu ia tujukan? Apakah ini sebuah isyarat kekecewaan terhadap seseorang? Ataukah Ruben tengah berperang dengan persepsi publik yang mencoba membunuh karakter dan semangat hidupnya? Di tengah riuhnya spekulasi warganet yang terus memburu makna di balik kalimat misterius sang ayah, reaksi tak terduga justru datang dari sang putra, Bertrand Peto putra Onsu. Alih-alih ikut terbawa arus drama atau memberikan penjelasan gamblang, remaja yang akrab disapa Onyo ini justru menanggapi unggahan sang ayah dengan sikap yang sangat santai. Seolah ingin menjaga privasi keluarga di tengah badai tanya, Onyo memilih bungkam dan enggan mengurai lebih dalam apa sebenarnya maksud di balik figur yang mati yang dituliskan Ruben Onsu. Enggak, maksud aku mungkin gimana ya, aku takut salah jawab juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau aku sebagai yang kenal ayah, gitu pun aku juga kenal pribadinya ayah kayak gimana. Karena kan banyak yang komen kan, banyak yang juga komen, ini bapaknya kemana, ini ayah yang nggak bertanggung jawab gitu. Kalau menurutku, karena sebenarnya nggak perlu dijelaskan kepada kakak-kakak semua, juga untuk para haters juga yang komen begitu tentang ayah gitu. Kalau aku sebagai pribadi yang kenal lebih dekat dengan ayahku sendiri, jadi aku cuma mau bilang kayak tidak apa-apa, mungkin itu menurut kalian. Kalau menurutku, aku menganggap bahwa ayahku itu bertanggung jawab, dia masih urus anak-anaknya, juga dia itu hanya membela dirinya dia sendiri, hanya memberitahu bahwa ya ayahku masih ada gitu. Dan dia juga masih menjadi peran yang penting untuk adik-adikku, karena dia juga selalu ada buat adik-adikku, begitupun juga aku gitu.
Itu aja sih yang bisa aku jelasin. Selain itu, Betran Peto secara blak-blakan juga mengungkap fakta pilu di balik jarangnya Ruben Onsu bertemu dengan kedua anak perempuannya, Thalia dan Tania. Sebuah pengakuan yang tentu saja mengundang tanda tanya besar. Mungkinkah ada tembok penghalang yang mulai terbangun di antara mereka? Namun, saat disinggung soal alasan di balik jarangnya pertemuan tersebut, Onyo mengaku buta dan tak tahu menahu. Ia hanya berdalih bahwa padatnya jadwal harian sang adiklah yang menjadi pemicu sulitnya mereka untuk sekadar bersua. Lantas, benarkah hanya faktor kesibukan semata yang membuat sang ayah kian menjauh? Ataukah ada tabir lain yang masih tersimpan rapat? Setauku udah lama nggak ketemu. Dan juga kapan ya terakhir ya? Pokoknya sebelum Natal ya. Aku cuma bilang mungkin adik-adik punya kesibukannya masing-masing juga. Karena kan sekarang udah mulai gede. Kita bisa lihat, mungkin kakak-kakak di sini bisa lihat Thalia sama Tania sekarang udah di sosial medianya udah sering main sama teman-temannya gitu. Udah punya kesibukan baru dengan alasan kayak nanti ya aku lagi main sama teman-teman. Mungkin nanti bisa cari waktu yang pas buat spend time waktu untuk sama ayah gitu. Itu mungkin karena ya wajar lah, sumuran Thalia mah udah mulai kenal-kenal teman-temannya, udah mulai nongkrong gitu. Sumuran Tania juga apalagi kan dia ngikut kakaknya. Kalau untuk sekarang sulit sih, tapi nggak tahu kenapa gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin emang ya balik lagi dengan jawabanku tadi. Mungkin adik-adik lagi senang dengan kayak permainan mereka sekarang sama teman-teman. Mereka juga lagi senang nongkrong sama teman-teman. Kalau aku ya aku bisa, karena aku udah dewasa juga, bisa dibilang aku sebagai kakak pertama di familyku. Jadi aku cuman bilang sama ayah ya nggak apa-apa, masih ada aku kok gitu, nggak apa-apa, masih bisa jalan sama aku juga. Terus juga masih bisa nanti kapan-kapan kalau misalkan emang adik-adik udah bisa ya kita jalan bareng adik-adik gitu. Di balik senyum yang berusaha ia tebarkan, rupanya tersimpan sebuah gejolak batin yang begitu hebat dalam diri Betran Peto. Secara jujur, Onyo mengaku sempat berada di titik terendah hingga memberanikan diri melontarkan tanya kepada Tuhan. Mengapa perpisahan kedua orang tuanya harus menjadi bagian dari skenario hidup yang ia jalani? Namun, seiring berjalannya waktu, kedewasaan jugalah yang akhirnya membalut luka tersebut. Alih-alih larut dalam kesedihan, Betran kini memilih pasrah dan meyakini bahwa segala pahitnya kenyataan ini adalah jalan terbaik yang digariskan Tuhan sebagai bekal pelajaran hidup dan pendewasaan diri baginya. Kadang aku bertanya kayak Tuhan kok aku lagi gitu. Kayak kenapa aku lagi? Aku kan baru dapat kebahagiaan, kok aku lagi gitu. Tapi kayak masalah itu aku cuma bilang kayak nggak apa-apa lah, mungkin ini jalanku untuk bertemu dengan ayah, begitupun juga bertemu sama bunda. Tapi aku sayang dulunya. Ya proses untuk masalah gitu. Kadang kalau misalkan aku lagi emang keluar ya, aku pengen cari suasana di mana bisa aku happy nongkrong sama teman-teman. Aku juga happy bisa kumpul sama ayah. Begitupun juga kalau misalkan emang bunda ngajak makan, aku seneng makan sama bunda, seneng kumpul bareng adik-adik gitu. Aku juga dimana, karena kan gini, adik-adik kan udah sama bunda, ya kan. Aku dimana kayak aku nggak mau ayahku sendiri, jadi aku bisa nemanin ayahku. Dan juga mungkin untuk sekali lagi aku mohon maaf untuk teman-teman semua atau haters yang mendengar ini juga, ada yang kata-kataku salah, aku mohon maaf. Jadi mungkin jangan dibawa terlalu baper, jangan dibawa terlalu serius untuk permasalahan ini. Kalau misalkan ada yang komen, kalau ada yang komen gitu, karena kan banyak yang lewat gini kan, lewat di TP TikTokku juga. Jadi aku cukup scroll aja gitu, karena jadi itu membuat jadi kayak ada pemikiran yang kayak kok jadi komennya gini ya, kok jadi mereka ngomong kayak gini ya, padahal kan mereka nggak tahu aslinya itu kayak gimana gitu. Mengabaikan sejenak respons Betran Peto terkait unggahan Ruben Onsu tentang figur yang telah mati, lantas bagaimanakah perjalanan spiritual Ruben Onsu setelah resmi mualaf, seperti pengalaman saat ia berangkat umroh beberapa waktu lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, pasca kabar dirinya resmi menjadi mualaf, Ruben Onsu pun mulai terbuka mengenai perjalanan spiritualnya, termasuk momen saat ia berangkat umroh. Menariknya, sebelum memutuskan berangkat, Ruben mengaku sempat mendapat tawaran dari berbagai pihak travel. Namun, ia merasa ada keajaiban saat namanya didaftarkan untuk berhaji, di mana segala urusannya justru terasa begitu dipermudah. Lantas, seperti apa ungkapan hati Ruben Onsu selengkapnya? Inilah penuturannya. Pokoknya pada intinya adalah dari ucapan aja gitu, dari ucapan gitu. Ya singkatnya waktu itu sempat ada yang nawarin gitu, mau nggak ini, aku bilang nggak gitu, nggak nanti aja, aku bilang. Itu aku ditawarin pas di hari raya Idul Fitri, nggak deh nanti aja, insya Allah kalau ada rezeki nanti pengennya umroh aja gitu. Udah, terus sayang lo ditawarin nggak gitu, adalah perusahaan travel besar gitu, nggak deh nggak apa-apa nanti aja gitu, pengen banyak belajar lagi gitu. Terus ya setiap ketemu siapa dia mau coba kasih hadiah umroh, tapi nggak ada yang jalan. Pokoknya ada aja prosesnya yang ini, begini, ada aja yang nggak semudah itu gitu. Jadi ya saya santai juga, biasa aja. Nah terus ketemu dengan salah satu orang baik ini yang dia tahu juga perjalanan saya dari awal ya, ketika saya hijrah itu ya beliau lah yang langsung gue daftarin umroh nggak ada yang masuk, nggak masuk, tapi daftarin haji malah masuk nih katanya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Saya bilang gini, saya awalnya juga masih bengong gitu, ya masih nggak percaya, tapi masih banyak pengen belajar dulu gitu. Tapi ya dijelasin, jadi ini kesempatan, ini gitu, ya udah dijelasin, ya alhamdulillah gitu. Aduh, kalau diceritain mah pasti sedih gitu. Maksudnya sedihnya tuh saya ngalamin sendiri, jadinya saya yang bisa mengingat lagi dan terus tersenyum, dan ya pokoknya saya ikut maunya Allah aja lah gitu. Jadi ya berdoa terus tetap gitu, dan saya selalu bertanya gitu, ini ya Allah terima kasih hadiahnya, ya Allah terima kasih, indah banget rencanamu yang benar-benar nggak kepikiran kalau saya sama sekali ya. Tak hanya itu, Ruben juga menceritakan pengalaman spiritualnya saat ia sempat bergumam ingin belajar mengaji. Seakan sudah takdir, tak berselang lama, tawaran itu datang dari orang terdekatnya. Begini penuturan lengkap Ruben Onsu. Kemarin juga lagi di jalan di kemacetan, terus tiba-tiba saya cuma ngomong, pengen bisa belajar ngaji gitu, belajar dikit-dikit. 15 menit kemudian tadi tuh nawarin suruh nyanyiin lagu yang kita bisa belajar mengaji dengan cepat gitu. Jadi lebih bukan dengan cepat, lebih mudah gitu. Jadi ya maksudnya nggak nyampe 15 menit ya Allah udah jawab lagi gitu. Makanya saya cuman banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin saya aja cerita di vlog saya aja nggak ada. Gimana saya juga bingung, gue mau mulai dari mana ya, karena panjang deh ngejalaninnya gitu. Kalau ditanya ya biasa, tapi ya kayak ketika kita sholat gitu, sujud, air mata netes sendiri aja, netes sendiri dengan sendirinya aja gitu. Dan indahnya ketika kita bisa berbicara dari hati ke hati aja gitu. Meninggalkan kisah perjalanan spiritual Ruben Onsu di Tanah Suci, lantas seperti apa kesungguhan sang presenter yang kini terus berupaya menyempurnakan ibadahnya?
Benarkah di setiap sujudnya Ruben tak putus melangitkan doa agar salatnya senantiasa diterima dan disempurnakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat. jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Di sisi lain, Ruben Onsu juga sempat mengungkapkan alasannya mengapa ia tidak banyak mengumbar perjalanan spiritualnya ke hadapan publik. Baginya, semua ini adalah proses pribadi yang masih ia jalani dengan hati-hati. Di sela proses tersebut, Ruben juga mengaku tak putus berdoa agar ibadah salatnya senantiasa disempurnakan. Lantas, seperti apa ungkapan jujur Ruben Onsu? Inilah penuturannya. Saya nggak bisa banyak rencana, terkadang semua banyakkan rencana ketika kita nggak berhasil nanti kita jadi kecewa, ya kan? Jadi kalau buat saya mencoba menjalani hal-hal yang bukannya kadang-kadang suka menghindari, bukan, karena gini, ada hal yang terlalu jangan takabur, jangan cerita dulu gitu. Maksudnya supaya saya lebih bener, gua aja masih suka bener nih, masih suka lu nanya gue juga bingung ntar kan jawabannya ketika ya udah perlahan ada kemantapan baru saya bisa bertemu teman-teman. Saya hanya memulai dari awal saja dari kehidupan saya, jadi ya saya ikutin aja arahnya gitu. Jadi dari awal saya berhijrah itu yang saya selalu ucapkan adalah ya Allah, sempurnakan sholat hamba gitu. Udah itu aja, saya nggak minta apa-apa. Tapi Allah masih kasih saya yang lain, gitu. Terus untuk minta ini, minta itu nggak ada sama sekali. Kalau aku nggak ada, pokoknya saya sampai sekarang ini masih saya cuma minta sempurnakan sholat saya, jangan sampai terlewatkan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan saya lebih baik lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.